Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 XML. Saya Rizky Janati sebagai moderator, dan ini teman saya Nindi Aprilia Listiani sebagai pemateri 1. Di sampingnya ada Muhammad Iqbal Wijan sebagai pemateri 2. Di sampingnya ada Rifka Ira Fauzia sebagai pemateri 3. Di sampingnya ada Bagus Bayu Wicaksono sebagai pemateri 4. Dan di sampingnya lagi ada Andika Nur Pratama sebagai pemateri 5. Materi akan disampaikan rekan kami. Rekan kami dipersilahkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari XML. XML Extensible Markup Language merupakan bahasa web turunan dari SGML, Standard Generalized Markup Language yang ada sebelumnya. XML hampir sama dengan HTML, di mana keduanya sama-sama turunan dari SGML. Teknologi XML dikembangkan mulai tahun 1966 dan mendapatkan pengakuan dari World Wide Web Consortium atau W3C pada bulan Februari 1998. Sedangkan SGML sendiri telah dikembangkan pada awal tahun 1980-an. Pada saat HTML dikembangkan pada tahun 1990, para penggagas XML mengadopsi bagian paling penting SGML dan dengan berpedoman pada pengembangan HTML menghasilkan bahasa markup yang tidak kalah hebatnya dengan SGML. Secara sederhana, XML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memanipulasi dokumen secara terstruktur. Secara teknis, XML didefinisikan sebagai suatu bahasa metamarkup yang menyediakan format tertentu untuk dokumen-dokumen yang mempunyai data terstruktur. Bahasa markup adalah mekanisme untuk mengenal secara terstruktur di dokumen. XML adalah suatu aplikasi profil dari SGML, seperti yang didefinisikan dari ISO 8879. SGML adalah cara standar dan vendor independen. XML tidak mempunyai definisi secara tepat karena ada yang berpendapat bahwa XML bukanlah suatu bahasa pemrograman, melainkan XML merupakan sintaks yang digunakan untuk menjelaskan bahasa markup lain, sehingga dinamakan meta language. Meskipun demikian, pendapat yang XML bukan merupakan bahasa markup didasarkan bahwa XML merupakan bahasa markup terpisah untuk tujuan terpisah. Selain itu, XML bukanlah solusi semua hal untuk tujuan semua user. Bagian-bagian dari dokumen XML. Root node, yaitu node yang melingkupi keseluruhan dokumen. Dalam satu dokumen XML hanya ada satu root node. Node yang lain berada di dalam root node. Elemen node yaitu bagian dari dokumen XML yang ditandai dengan tag pembukaan dan tag penutup, atau bisa juga sebuah tag tunggal elemen kosong seperti anggota nama sama dengan Budi. Root node bisa juga disebut root element. Atribut node termasuk nama dari nilai dan nilai atribut ditulis pada tag awal sebuah elemen atau pada teks node adalah teks yang merupakan isi dari sebuah elemen yang ditulis di antara tag pembuka dan tag penutup. Komen node adalah baris yang tidak dieksekusi oleh parser. Processing instruction node adalah perintah pengolahan dalam dokumen XML. Node ini ditandai awalan dengan karakter kurang dari tanda tanya dan diakhiri dengan tanda tanya lebih dari.
Tapi perlu diingat bahwa header standar XML kurang dari tanda tanya XML version sama dengan 1.0, encoding sama dengan ISO 88591. Tanda tanya kurang dari bukanlah processing instruction node. Header standard bukanlah bagian dari hierarki pohon dokumen XML. Node ini mewakili deklarasi namespace. Oke, beberapa keuntungan yang didapat dari file XML diantaranya adalah 1. Ekstensibilitas, dapat ditukar atau digabung dengan dokumen XML lain. Nomor 2, memungkinkan pemrograman yang lebih baik, maka dibuat suatu software pengelola XML. Yang ketiga, mengharuskan pemrograman yang lebih baik, makanya dibuat suatu software pengurus. Yang keempat, memisahkan data dan presentasi yang akan dipresentasikan dalam XML dan XLT atau Extensible Styled Sheets Digest Transformation. Yang kelima, plain text dan platform independent. Yang keenam, untuk pertukaran data. Oke, selanjutnya adalah dokumen XML yang dapat digunakan berbagai macam tujuan, seperti 1. Sebagai penyimpan data atau database yang mudah dibaca oleh pengguna karena disimpan dalam bentuk teks. Yang kedua, standar transfer data dapat digunakan untuk pengiriman data dan transaksi antar perusahaan atau mengirim data dari DBMS, Database Management System, yang berbeda, misalnya dari Oracle ke SQL Server. Yang ketiga, sebagai acuan membuat bahasa baru seperti WML, Wireless Markup Language, yang digunakan pada telepon dengan protokol WAP, Wireless Application Protocol, atau Voice XML, yang digunakan sebagai bahasa markup untuk pengenalan suara, dialog, aplikasi interaksi, respons suara, maupun DTMF. Dual Tone Multi-Frequency Signaling, seperti aplikasi pengisian pulsa atau call center dan sebagainya. Yang keempat, sebagai file konfigurasi. Di Java, dokumen-dokumen XML sering kita jumpai seperti file server.xml dan web.xml yang digunakan Tomcat atau perintah-perintah query yang disimpan dalam file XML yang dipakai pada framework Kubernetes atau Kubernetes. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.